selamat datang kembali di channel YouTube aku, Sukita Sari. Nah, seperti biasa, sebelum kalian menonton, jangan lupa klik subscribe, kalian boleh like dan komen di semua channel-channel YouTube aku. Nah, di video kali ini ya teman-teman, aku akan spill dan sedikit tips dan trik bagaimana aku kemarin mengerjakan soal-soal tes karakteristik pribadi. Nah teman-teman, di dalam tes SKD atau seleksi kompetensi dasar itu kan dibagi menjadi 3 bagian teman-teman. Nah yang pertama ada TKP alias tes karakteristik pribadi, yang kedua ada TWK atau tes wawasan kebangsaan, dan yang terakhir ketiga ada TIU, tes intelijensi umum. Nah, kali ini aku akan membahas terkait bagaimana aku kupas tuntas semua trik dan latihan soal terkait tes karakteristik pribadi ini teman-teman. Nah, BTW kemarin di tes CPNS yang sebelumnya nilai TKP ku tembus sampai 200 loh teman-teman. Penasaran bukan sih gimana caraku mengupas tuntas semua soal-soal TKP hingga bisa dapat skor segitu? Yuk kita latihan soal dulu ya sebelumnya. Check it out! Oke teman-teman, langsung aja kita kupas materi tes karakteristik pribadi nih teman-teman. Di sini aku akan sharing tips dan trikku gimana kemarin bisa tembus skor 200 nih teman-teman di TKP. Yuk kita lihat. Oke teman-teman, jadi tes karakteristik pribadi ini memiliki passing grade itu sebesar 166 poin. Nah, kalau kalian nilainya di TKP ini sudah mencapai 166 atau lebih, maka kalian sudah dibilang bisa melewati passing grade itu teman-teman ya. Kemudian untuk tes karakteristik pribadi jumlah soalnya 45 soal nih teman-teman. Nah 45 soal ini sudah termasuk tambahan soal radikalisme yang kemarin tahun lalu sempat dibilang ada tambahan 10 soal itu teman-teman. Kemudian untuk bobot jawabannya sendiri benar dapat poin 1-5, tidak menjawab tidak dapat poin nih teman-teman. Jadi saranku semepet apapun kalian menjawab tuh usahakan dijawab aja nih teman-teman. Ya meskipun kita nggak ada yang tahu kan dapat poinnya 1, 2, 3, 4 atau 5 gitu. Nah tapi seiring dengan kita latihan soal terus menerus, nah kita bisa jadinya bisa mengetahui yang mana poin 4, yang mana poin 5, dan kita benar-benar mengusahakan itu teman-teman gitu. Dan jangan sampai dapat poin yang 1 atau 2 gitu misalnya teman-teman. Kalau 3 masih mending lah ya, tengah-tengah. Oke, lanjut. Nah, oke teman-teman. Jadi berdasarkan keputusan Menteri Pan RB nomor 1023 tahun 2021 nih teman-teman. Nah, jadi di dalam tes karakteristik pribadi itu kan ada temanya masing-masing nih teman-teman. Nah, tema yang pertama itu adalah pelayanan publik. Nah, ini kalian wajib tahu nih. Sebelum menjawab soal, jadi kita harus tahu dulu apa nih yang menjadi konsep dasar dari si pelayanan publik. Nah, pelayanan publik sendiri itu bertujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Nih, jadi di sini teman-teman ya. Oke, jadi di sini poinnya perilaku keramah tamahan dalam bekerja. Nah ini teman-teman, ini menjadi keyword kita ya, ramah tamah pelayanan publik. Nggak boleh menunjukkan raut muka yang tidak enak gitu ya. Harus ramah, terus bisa bekerja efektif, tentunya sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Sesuai dengan tupoksi gitu ya teman-teman ya, tugas pokok dan fungsi. Oke, selanjutnya nah ini tema yang kedua adalah jejaring kerja teman-teman. Masih sama nih berdasarkan Kemen Pan RB nomor 1023 tahun 2021. Nah konsep jejaring kerja sendiri itu bertujuan untuk membantu membangun membina hubungan bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Nah, ini kita bisa mendapat keyword dari sini teman-teman, bekerja sama, membina hubungan, nah gitu, berkolaborasi gitu ya teman-teman ya. Jadi di dalam tema jejaring kerja ini kita diusahakan untuk bisa bekerja sama dalam tim nih teman-teman, membina hubungan baik sesama dengan rekan kerja, dan tentunya bisa berkolaborasi ketika
dihadapkan dalam suatu proyek gitu ya teman-teman ya. Jangan apa-apa tugas diambil sendiri atau ketika kesulitan pun sendiri aja gitu kan. Nah, apa salahnya kita berkolaborasi, bekerja sama, dan hal itu juga mau nggak mau otomatis akan membina hubungan kita sesama dengan rekan kerja, misalnya jadi semakin akrab atau silaturahmi atau lain-lainnya gitu teman-teman ya. Oke, next tema adalah sosial budaya. Nah, sosial budaya sendiri ini bertujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk. Nah, masyarakat majemuk ini biasanya terdiri atas beragam agama ya teman-teman, suku, budaya, dan sebagainya. Nah, gitu. Di sini kita dituntut untuk mampu beradaptasi. Nah, ini teman-teman kuncinya. Mampu beradaptasi di dalam situasi kondisi apapun. Nah, terutama ketika kita berhadapan dengan masyarakat majemuk gitu teman-teman ya. Kita bisa mengambil sikap seperti apa, di situ dilihat sikap kita. Oke, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke tema selanjutnya, yaitu teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nah, di dalam tematik ini kita dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Nah, di sini keywordnya teman-teman, mampu memanfaatkan teknologi secara efektif. Nah, sekarang kan udah zaman globalisasi ya, udah era 4.0 ya gitu ya teman-teman ya, udah mau 5.0 juga nih. Nah, tentunya kita sebagai generasi milenial apalagi ya teman-teman ya, harus bisa memanfaatkan teknologi informasi secara efektif gitu teman-teman ya. Harus bisa mengaplikasikannya di dalam dunia kerja. Nah, nanti juga di soal biasanya juga bisa ditanyain ketika ada generasi baby boomer gitu, generasi bapak-bapak atau ibu-ibu yang lebih tua jauh daripada kita. Nah, itu kita bisa mengajari teknologi informasi, itu juga masuk ke dalam aspek TIK gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Tema selanjutnya adalah profesionalisme nih teman-teman. Nah, profesionalisme ini kita dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Nah, profesional ya teman-teman ya. Kalau misal emang jam segitu masih jamnya kerja, nanti ada soal apa yang kalian pilih gitu. Ya masih kerja kayak gitu, atau ketika diiming-imingi masuk CPNS dengan duit gitu. Disuap gitu teman-teman ya. Ya profesional gitu, tidak mengikuti tetap mengikuti seleksi yang sesuai dengan tahapan-tahapannya kayak gitu teman-teman ya. Profesional intinya kita di sini. Kemudian ada anti radikalisme nih teman-teman. Nah, anti radikalisme ini bertujuan mencari informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menghadapi stimulus dengan berbagai situasi. Nah, anti radikalisme di sini keywordnya teman-teman ya. Bagaimana sikap kita ketika bertindak menghadapi dalam suatu kasus radikalisme gitu teman-teman ya. Kita harus nih anti. Nah, mana saja sikap yang menunjukkan anti, nanti kita cek. Oke, langsung kita ke soal nomor 1 ya teman-teman. Sorry, ini nomor 1. Temanya sekarang pelayanan publik. Nah, biasanya kalau di tes SKD kemarin tuh ada topiknya gitu ya, di pojok kanan atas atau di pojok kiri itu. Tenang aja teman-teman, ada kodenya nanti. Tapi nggak tahu lagi ya kalau misalnya tahun ini berubah lagi. Nanti kita cek informasi selanjutnya. Oke, langsung Oke, jadi aku mau kasih tahu ya, sebelum menjawab soal TKP itu kita harus tahu posisi kita sebagai apa. Kemudian kalau kita udah tahu posisi kita harus tahu masalahnya apa. Nah, masalah di soal itu apa gitu teman-teman ya. Kalau udah tahu posisi, udah tahu masalahnya apa, tentunya kita harus ngasih solusi dong ya teman-teman. Solusi. Nah, jadi si posisi masalah solusi ini harus kita tahu dulu ketika kita baca soalnya. Gitu teman-teman. Oke, kita coba baca soalnya dulu ya. Nadia diminta masukan oleh atasan terkait bagaimana mengatasi masalah pelayanan di loket pendaftaran agar masyarakat yang mengantri terlayani dengan baik, karena sering bermasalah dengan antrian. Usulan Nadia, usulan Nadia apa? Oke, kita harus tahu dulu posisinya si Nadia ini sebagai apa nih teman-teman. Nah, posisinya si Nadia ini sebagai pelayan publik teman-teman ya. Tidak disebutkan ini pelayan publik yang bertugas di loket pendaftaran, kan gitu ceritanya.
Kemudian kita harus tahu nih masalahnya apa. Oh, masalahnya tuh masyarakat itu banyak yang mengantri gitu kan, bermasalah dengan antrian gitu. Oke, kita harus cari solusinya apa nih teman-teman. Nah, kita lihat nih. Jawabannya adalah oke, jadi kita pilih yang poin A. Memisahkan antrean antara wanita hamil, lansia, disabilitas, dan umum agar memudahkan mereka dalam mendapatkan pelayanan. Oke teman-teman, jadi di pelayanan publik ini yang harus diutamakan adalah kaum rentan gitu ya teman-teman ya. Nah, kaum rentan di sini siapa aja gitu kan? Nah, ini tadi wanita hamil, lansia, disabilitas, terus ada anak-anak juga gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian melihat studi kasus yang seperti ini harus didahulukan mereka gitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya langsung 5 nih poin yang besar. Oke, kita lanjut. Nomor 2, masih di topik pelayanan publik. Vina, rekan kerja Arman yang sering mengeluh karena banyak sekali masyarakat yang dilayani dalam proses pembuatan kartu prakerja, tapi terlalu banyak protes. Nah, sikap Arman, Vina, di sini Arman tuh mengeluh gitu ya karena banyak sekali masyarakat yang dilayani. Nah, sikap Arman seharusnya apa nih teman-teman? Kita lihat. Jawabannya A. Harusnya si Arman itu memberi semangat bahwa memang sudah menjadi tugas utama melayani masyarakat gitu ya. Nah, ini si Vina ya yang ngeluh-ngeluh. Nah, harusnya si Arman sebagai rekan kerja itu harus memberikan semangat kayak gitu teman-teman ya. Kalau di pelayanan publik itu emang harus semangat, ramah, dan bekerja efektif gitu. Oke teman-teman. Kalau yang nomor 4 ini tidak cocok karena ada kata-kata ini, meski mungkin menyebalkan dalam bersikap. Nah, ini kan seolah-olah kita kayak menyudutkan si masyarakatnya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang temanya udah ganti nih, jejaring kerja gitu. Rizka yang sedang sedih karena baru saja di PHK, ia menelpon Nana dan ingin curhat. Namun saat ia menelpon, Nana sedang menemui tamu. Nah, sikap Nana gimana nih teman-teman? Nah, satu sisi Rizka pengen curhat. Nah, tapi satu sisi Nana lagi menemui tamu. Nah, di sini dapat solusinya. Kita harus mengambil solusi yang win-win solution gitu kan. Nah, apa nih win-win solution gitu kan? Nah, kita harus ngambil yang sama-sama enak nih. Enak di Rizka, enak juga di Nana gitu. Kita ambil jalan tengahnya nih teman-teman. Kita tarik benang merahnya, oke? Antara si Nana sama si Rizka. Oke, jawabannya adalah yang E. Mengatakan permisi ke tamu karena ingin menerima telepon dan mengatakan kepada teman yang menelpon Anda akan menelpon balik setelah tamu pulang gitu teman-teman ya. Jadi sama-sama enak nih. Rizkanya juga tahu, oh iya Nana lagi ada tamu, bentar lagi paling dia nelpon balik gitu kan. Nah, tamunya juga tidak terlalu lama-lama menunggu si Nana yang menerima telepon dari Rizka kayak gitu teman-teman. Jadi sama-sama enak ya. Kita ambil jalan tengahnya. Itu kuncinya. Oke, kita lanjut. Nomor 4, Arsya teman Budi keliru dalam memasukkan data-data untuk dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan sehingga menimbulkan kekeliruan yang mengakibatkan atasan memarahi Arsya. Padahal Arsya bukan pelaku utama. Sikap Budi, nah ini ya teman-teman ya. Keliru dia dalam memasukkan data. Nah, sikap Budi sebagai si teman Arsya ini di jejaring kerja gimana teman-teman? Oke. Jawabannya adalah B. Menegur teman yang bersangkutan dan meminta memperbaikinya. Nah, di sini kan maksud kita baik gitu ya. Maksud baik gitu teman-teman ya. Kita ingin teman kita menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi langsung dikoreksi di depannya, tentunya dengan cara yang sopan gitu teman-teman ya. Nah, kalau nomor 4 ini enggak, biasanya poin 4 sama poin 5 mirip-mirip ya teman-teman. Kalau di sini menegur dan mengancam, apalagi si mengancamnya gini enggak baik ya teman-teman ya untuk jejaring kerja. Oke, next. Nah, sekarang temanya sosial budaya nih. Ketika Fania berlibur ke rumah nenek Fania mengatakan bahwa tidak baik anak perempuan duduk di depan pintu, apalagi menjelang maghrib. Konon bisa susah dapat jodoh. Menyikapi teguran nenek Fania, maka, nah nih ceritanya mitos-mitos gitu ya.
masuk sosial budaya nih, kan nenek-nenek yang hidup di zaman dahulu gitu mungkin masih membawa beberapa mindset. Mari kita lihat jawabannya adalah yang A. Seharusnya sikap Fania tuh kayak gini teman-teman, meminta maaf dan berpindah posisi duduk gitu ya. Jangan bilang cuma mitos gitu kan, jangan bilang tidak berpengaruh. Terus apalagi membuat nenek marah, jangan. Ini kalau poin nomor 4 ini salahnya di sini, meski tidak percaya. Nah, meski tidak percaya isi kayak gitu. Oke teman-teman, lanjut. Nindya akan menikah karena calon suami Nindya adalah orang Jawa. Pihak mempelai laki-laki meminta Nindya untuk mengikuti tradisi pingitan sebelum menikah. Sikap Nindya, ini tradisi nih ya, harus mengikuti tradisi keluarga besar suaminya berarti nih si Nindya. Nah, jawabannya yang mana nih teman-teman? Oke, yang B. Mengikutinya demi menghargai tradisi dari pihak mempelai pria. Gitu teman-teman, kita harus mampu, tadi kan kuncinya mampu beradaptasi gitu ya kalau di sosial budaya teman-teman ya. Nah, kalau poin nomor 4 ini masih ada salahnya itu karena mengikutinya dan memilih menjaga jarak. Nah, ini kenapa harus menjaga jarak gitu teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Meski Anda tidak percaya gitu, isi kayak gininya lagi. Udah salah teman-teman. Kayak gitu ya. Oke, next. Ketika ini udah masuk nih temanya TIK. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ketika Facebook, WhatsApp, dan Instagram mendadak down dan tidak bisa difungsikan selama lebih dari 2 jam. Padahal Anda banyak keperluan dan dengan aplikasi tersebut, maka di sini kita mampu mengelola teknologi gitu ya teman-teman ya. Nah, gimana nih? Teknologi. Oke. Jawabannya adalah B. Oke, jadi kita harus memilih beralih ke aplikasi pesan lainnya jika sifatnya mendesak gitu kan. Apalagi kita sangat perlu untuk deadline gitu kan, mengirim ke atasan atau ke rekan kerja yang lain gitu. Nah, kan jadi ketika Facebook, WhatsApp, Instagram tuh sama-sama down gitu misalnya saat itu kan, ada saat itu Telegram gitu kan, Telegram atau SMS gitu ya, meskipun harus bermodalkan pulsa dulu gitu teman-teman ya. Masih ada cara lain atau email gitu teman-teman ya, email kan masih banyak. Nah, jadi di sini kemampuan kita terhadap memfungsikan si teknologi ini harus kita jalankan supaya kinerja kita lebih efektif. Oke teman-teman, lanjut. Ada seorang teman yang tiba-tiba mengirim pesan dan meminta agar Anda mengirim pulsa untuknya. Ini maksa-maksa nih teman-teman. Sikap Anda, sikap kita sebaiknya apa ini teman-teman? Oke, harusnya jawabannya ini teman-teman ya. Memastikan lagi apakah itu teman Anda atau hanya penipuan. Jika memang penipuan, maka segera sebarkan agar tidak banyak tertipu. Nah, zaman-zaman sekarang ini kan udah banyak banget ya teman-teman ya, modus-modus penipuan ya. Entah HP disadap atau minta pulsa dan yang lainnya gitu kan. Mama kirim pulsa, papa kirim pulsa kayak gitu teman-teman. Nah, oleh karena itu di sini juga kita harus bisa memilah gitu ya teman-teman ya, memilah kemampuan dalam berselancar di internet gitu ya, selancar di internet gitu ya, terutama di dunia teknologi gitulah, entah lewat pulsa atau lewat yang lainnya gitu teman-teman ya. Kita jangan sepenuhnya percaya gitu, jangan sepenuhnya percaya gitu ya, atau jangan ditelan mentah-mentah semua yang ada di sosial media gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang berganti ke topik profesionalisme. Miranda, seorang guru di sekolah, seorang rekan memberitahu bahwa ada kekosongan jabatan di dinas pendidikan yang notabene-nya diimpikan banyak orang. Miranda ditawari menduduki jabatan itu, namun ia diminta menyetor uang senilai 500 juta. Sikap Miranda, ini teman-teman, Miranda ini posisinya apa? Kayak tadi ya, posisi masalah solusi gitu teman-teman ya. Nah, posisinya siapa nih? Miranda seorang guru di sekolah. Oke, masalahnya apa nih? Nah, Miranda ini diiming-imingi untuk jabatan di dinas pendidikan dengan menyetor uang senilai 500 juta. Masuk naik jabatan tapi dia menyuap gitu kan, menyetor duit. Nah, solusinya apa nih teman-teman? Nah, kita harus tetap profesional dong teman-teman ya. Nah, yang mana nih jawaban profesional?
Oke, jawabannya adalah yang B. Miranda harusnya mengatakan cukup menjadi guru saja daripada ikut permainan perebutan jabatan dengan sistem seperti itu gitu. At least kalau misalnya tidak ada seperti itu, Miranda nggak mau jadi guru gitu atau apa gitu, atau dia pengen pindah atau naik jabatan. Nah, setidaknya naik jabatan dengan cara yang legal gitu ya teman-teman ya. Dengan cara yang legal. Oke. Nah, oleh karena itu jawabannya adalah yang B, yang dapat poin paling besar, poin 5. Oke. Selanjutnya, tema anti radikalisme nih teman-teman. Fadli diikut sertakan dalam gerakan jihad yang akan dikirim ke Timur Tengah nih. Namun, ada beberapa persyaratan yang salah satunya mengharamkan perilaku cinta tanah air. Tidak boleh setia kepada NKRI dan Pancasila. Nah, NKRI dan Pancasila ini kan pilar negara ya teman-teman ya. Nah, balik ke TWK nih jadinya nih. Nah, seharusnya sikap Fadli apa nih teman-teman? Oke, posisi masalah solusi. Posisinya apa ini si Fadli gitu kan? Fadli sebagai apa nih teman-teman? Kita lihat kemudian di masalahnya dia akan dikirim ke Timur Tengah gitu teman-teman untuk gerakan jihad gitu ya. Kemudian solusinya apa nih? Harusnya yang menunjukkan sikap anti gitu teman-teman ya, anti radikalisme. Nah, apa nih sikap yang anti radikalisme nih teman-teman? Oke, jawabannya adalah C gitu ya. Jadi si Fadli ini harusnya dia menolak dan memilih mundur dengan berbagai alasan gitu kan, mundur. Kemudian dia harus melapor kepada pihak yang berwenang. Nah, ini poin kunci nih, keywordnya. Jadi kalau ada tindakan radikalisme itu kita wajib melaporkan ke pihak yang berwenang gitu teman-teman ya, berwenang. Oke, sip. Kalau melaporkan kepada orang tua dan polisi, tidak cukup melapor aja gitu, dan dia kan harus merespon nih apakah dia mau berangkat ke Timur Tengah atau enggak, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi pilihlah jawaban yang lengkap gitu, lengkap dan paling pas gitu solusinya teman-teman. Udah selesai aja nih. Oke, kalau teman-teman sejauh ini ada pertanyaan atau mau diskusi bareng aku terkait soal-soal TIU, TWK, TKP ataupun terkait CPNS gitu ya atau ASN gitu teman-teman, feel free kok kontak aku di YouTube channel aku Sugita Sari, bisa di kolom komentarnya teman-teman, kolom komentar, atau kalian juga bisa langsung chat di akun Telegram pribadi aku @sugitasari i-nya 4 ya teman-teman. Oke, pasti aku bales kok ini teman-teman ya. Sip, semangat teman-teman belajarnya, harus dipersiapkan dari sekarang. Yuk semangat. Sekian penjelasan dari aku. Bye bye.